Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini, saya mau membuat kue cookies yang super lembut dan wangi. Ditambah dengan aneka macam topping seperti ini, membuat rasanya semakin enak dan tampilannya pun semakin menarik. Dan untuk toppingnya, ini menempel dan tidak mudah copot, jadi cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan telur ayam utuh sebanyak 2 butir, susu bubuk sebanyak 1 bungkus atau 27 gram, gula pasir sebanyak 150 gram, margarin cair sebanyak 85 gram, tepung terigu sebanyak 250 gram, ragi instan saya pakai 1 sendok teh, garam sebanyak setengah sendok teh, susu kental manis sebanyak 40 gram, jus pandan sebanyak 100 ml, santan sebanyak 250 ml. Untuk langkah awal, akan saya campurkan jus pandan dan santannya hingga tercampur rata. Penambahan jus pandan ini akan membuat cookiesnya nanti semakin wangi. Tetapi tidak merubah warnanya menjadi dominan hijau ya, karena hanya menggunakan 100 ml jus pandan. Jika teman-teman ingin membuat cookiesnya berwarna lebih hijau, bisa ditambah dengan pasta pandan ya. Dan setelah tercampur rata, sekarang kita sisihkan. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan gula pasir. Kemudian masukkan telurnya. Setelah itu, kedua bahan ini akan saya kocok hingga tercampur rata dan gula pun menjadi larut. Setelah gula sudah menjadi larut dan berwarna pucat seperti ini, sekarang bisa kita masukkan tepung terigunya. Tapi ini saya akan saring terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerintil. Dan ini saya masukkan juga susu bubuknya, sekalian kita saring ya. Selanjutnya akan saya masukkan juga ragi instannya. Saya masukkan sebanyak 1 sendok teh seperti ini. Kemudian semua bahan-bahan tersebut kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan ini saya juga barengi dengan memasukkan santannya. Dan ini akan saya masukkan sedikit demi sedikit agar mudah untuk kita mengaduknya hingga tercampur rata. Dan setelah seperti ini bisa kita masukkan juga susu kental manisnya. Setelah itu kita aduk-aduk dan masukkan lagi santannya hingga semua tercampur rata. Setelah ragi dan santan sudah tercampur rata di dalam adonan, sekarang bisa kita masukkan garamnya. Dan masukkan juga margarin cairnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini sudah terlihat tercampur rata, tetapi untuk memastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan, akan saya aduk adonannya menggunakan spatula seperti ini. Dan ini sudah benar-benar tercampur rata, sekarang kita istirahatkan adonan. Akan saya tutup menggunakan tutupan seperti ini dan saya istirahatkan selama 1 jam. Untuk tutupnya bisa juga menggunakan kain ya. Dan ini adalah bahan-bahan untuk toppingnya. Saya menggunakan meses seperti ini, secukupnya. Keju yang sudah saya parut seperti ini, secukupnya. Dan terakhir, sukade secukupnya.
Dan setelah 1 jam, adonannya sudah terlihat lebih mengembang. Dan ini akan saya aduk-aduk sampai udara yang ada di dalam adonan bisa hilang. Selanjutnya, siapkan gelas ukur yang ada corongnya. Kemudian masukkan adonan ke dalam gelas ukur agar nanti mudah untuk menuangnya ke dalam cetakan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue pukis di atas kompor, kemudian olesi minyak tipis-tipis ke dalam cetakan agar nanti kue pukisnya tidak lengket. Setelah seperti ini, kita nyalakan api kompornya dan gunakan api yang kecil. Selanjutnya, sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, adonan pukisnya kita aduk-aduk dulu ya, agar udara yang terdapat di dalamnya bisa hilang. Dan ini saya masukkan adonan pukisnya ke dalam cetakan tidak full, hanya 3/4 bagiannya saja, karena nanti adonannya akan mengembang. Setelah semuanya terisi, sekarang kita tutup cetakannya dan kita tunggu hingga adonannya setengah matang. Nah, setelah terlihat seperti ini, bagian atas dari adonannya masih belum kering atau setengah matang. Dan sekarang bisa kita beri topping. Tujuannya agar toppingnya nanti bisa menempel di bagian atas dari kue pukisnya. Tapi pastikan juga pinggir-pinggiran dari kue pukisnya sudah terlihat kering ya. Hanya bagian atasnya saja yang setengah matang. Dan ini ada kue pukis yang polosan, jadi saya beri toppingnya karena sudah terlanjur kering bagian atasnya. Setelah diberi topping, cetakannya kita tutup kembali sampai bagian atasnya mengering dan bagian pinggirannya sudah terlihat kecoklatan. Nah, setelah terlihat seperti ini, bagian bawahnya sudah terlihat kecoklatan, tandanya kue pukis sudah matang. Bisa kita angkat. Nah, setelah semua kue pukis kita angkat, matikan api kompornya terlebih dahulu, kemudian bersihkan cetakannya. Dan saya bersihkan menggunakan tisu seperti ini. Atau bisa juga kita bersihkan dengan kuas ya. Setelah cetakannya sudah bersih, nyalakan api kompornya kembali dan oles lagi dengan minyak tipis-tipis. Kemudian aduk-aduk lagi adonan sebentar, lalu tuang ke dalam cetakan. Untuk selanjutnya, lakukan cara seperti tadi ya. Nah, ini dia kue pukisnya yang sudah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 24 buah kue pukis. Dan kue pukis ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan dan ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Dan ini beberapa kue pukisnya sudah dimakan ya, jadi tidak terekam. Untuk rasanya, kue pukis ini enak banget, super lembut dan toppingnya pun menempel. Dan ketika terbalik seperti ini, toppingnya tidak jatuh. Jadi, kue pukis ini recommended banget ya untuk dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika suka, tolong tekan like, comment, subscribe, juga di share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.